Kabupaten Pasuruan, tepatnya di Kecamatan Bangil, ada sebuah cerita rakyat yang terkenal ke seluruh Nusantara, yakni cerita tentang Pak Sakela yang mengabdi pada kepentingan rakyat kecil, orang yang baik hati meskipun berwajah sawah. Pak Sakela adalah mandor di perkebunan tebu milik pemerintahan Hindia Belanda. Ayo kamu, para pribumi, kamu yang rajin bekerja, jangan jadi pemalas. And you, ayo, silakan kerja pribumi bangsa. Hai, pasang yuk kemas. Ayo angkat ke budak. Bawa itu ke lori. Cepat. Ayo cepat. Kau, ya kau, bantu dia. Ayo cepat. Kalau enggak, ku tembak kau nanti. Baik Tuan. Berat sekali Tuan. Tunggu sebentar Tuan. Saya ambil nafas dulu. Ayo kawan, ku bantu angkat ya. 1, 2, ya. Nah, gitu. Begitulah para buruh di perkebunan tebu itu sangat tersiksa ketika penjajah Belanda masih bercokol di negeri kita. Kejadian itu terus berlangsung hingga lama, sehingga para buruh tidak tahan lagi. Akhirnya mereka melaporkan kejadian itu kepada mandor kepercayaan mereka, yaitu Pak Sakela. Demi mendengar laporan itu, Pak Sakela marah dan melawan Belanda. Pak Sakela kemudian ditangkap dan diinterogasi dengan kasar. Dalam keadaan diborgol, dia disiksa, dipukul, bahkan ditembak. Tetapi semua itu tidak berpengaruh kepada Pak Sakela karena dia kebal terhadap senjata apapun. Pak Sakela, kamu mau melawan Belanda ya? Kamu berani sekali rupanya. Ini, rasakan pukulanku. Pukulan macam apa itu dah? Belanda. Rasanya kayak hanya tinggal lalat aja dah.
Sakera yang sangat dicintainya. Marlena adalah sosok perempuan muda yang sangat cantik, ramah dan sopan terhadap siapapun. Suatu saat ketika Marlena sedang bersama para tetangganya, datanglah Brodin, keponakan Pak Sakera. Awalnya Marlena tidak curiga akan kedatangan Brodin, sehingga dengan ramah ia menerima kedatangannya. Tetapi Brodin adalah seorang pemuda berandalan yang suka bikin onar dan sering mengganggu gadis-gadis, termasuk istri orang. Marlena tidak luput dari keberandalan Brodin. Hai Bibi Marlena aku yang cantik. Ikut saya yuk, kita keluar. Maukah kamu dengan aku, Bibi? Apa-apaan kamu, Brodin? Jangan pegang-pegang aku. Aku ini bibi kamu, Brodin. Lepaskan tanganmu, Din. Hahaha. Ayolah, Bi. Sekali aja, Bi. Mumpung Paman Sakera di penjara. Paman Sakera sebentar lagi akan mati, Bi, di penjara, Bi. Jangan macam-macam kamu, Din. Aku laporkan ke Pak Sakera, baru tahu kamu, Din. Bentar aja lah, Bi. Ayolah. Ayo. Lepaskan, Din. Lepaskan. Tolong. 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 Meskipun berperawakan sangar, Pak Sakera seorang yang baik hati, sehingga ketika dia di penjara, banyak teman-temannya yang datang untuk menjenguknya. Bersamaan dengan waktu menjenguk, ada beberapa teman setianya yang melaporkan kejadian Marlena diganggu Brodin. Demi mendengar laporan teman-temannya, Pak Sakera marah besar. Dia berteriak, menggeram sekuat tenaga dan menghancurkan penjara tempat ia disekap. Penjara Belanda luluh lantak, hancur dan rata dengan tanah. Sambil mengacung-acungkan monteng kebanggaannya, Pak Sakera keluar mencari Brodin. Pak Sakera, sudah dengar kabar belum tentang Marlena? Sebentar. Sabar dulu, Pak. Ini belum tentu benar. Bisa jadi cuma kabar burung. Ini benar. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, Pak. Benar, saya juga melihatnya sendiri. Memang kenapa dengan istriku yang Pak Henol itu, ha? Gimana Pak ya? Pak, si Brodin, Pak. Kenapa dengan keponakanku itu? Pak, dia menggoda Marlena. Apa? Benar, Pak Sakera. Saya juga melihatnya. Dan bahkan dia menyeret Marlena dan mau memperkosanya. Kurang ajar, Brodin. Begitu melihat Brodin, dari kejauhan Pak Sakera memanggil Brodin dengan montennya. Awalnya Brodin tidak mengaku, tetapi karena banyak saksi mata yang melihat kejadian itu, maka Brodin tidak bisa mengelak lagi. Kemudian dia lari dari hadapan pamannya. Tetapi dengan sigap Pak Sakera dapat menyusulnya. Terjadilah carok antara Brodin yang dibantu dua temannya dan Pak Sakera. Perkelahian tidak berimbang meskipun Pak Sakera dikeroyok. Dia kelihatan unggul. Carok berlangsung sengit dan pada akhirnya Brodin dan kedua temannya tewas bersimbah darah. Brodin, sini nak, mendekatlah Brodin. Ada apa,
Ketika aku di penjara, ada yang bilang, Brodin, istriku Marlena mau kau perkosa, Brodin. Benarkah itu, Den? Pak, tidak benar di Paman. Tidak benar. Benar kan? Semua orang juga melihat. Tanya saja pada ini, para tetangga kita. Benar Pak Sagara, saya melihat sendiri kejadian itu. Benar Pak Sagara, saya juga melihatnya dengan mata kepala saya sendiri. Tuh kan, Brodin ini memang kurang ajar sama saya kan? Brodin! Maaf Paman. Saya tidak bermaksud sungguh-sungguh. Maaf Paman. Keparat kau, Brodin. Berani mengganggu istri kesayanganku. Hei, jangan lari, Brodin. Brodin, bajingan. Seseorang bernama Ajis, teman seperguruan Pak Sagara. Ketika ditemui Belanda, awalnya Ajis menolak memberikan informasi kelemahan ilmu kanuragan yang dimiliki Pak Sagara. Tetapi setelah ia diiming-imingi segebok gulden, iman Ajis terganggu. Ia tidak bisa menolak untuk tetap merahasiakan kelemahan ilmu kanuragan Pak Sagara. Akhirnya ia memberitahukan kelemahan ilmu Pak Sagara. Aku minta kepada kamu tolong tangkap si brengsek Sagara. Kamu akan kukasih uang 50 golden Ajis. Wah, siap Tuhan. Oke, saya berangkat. Begitulah berkat informasi yang didapat Belanda dari Ajis, akhirnya Pak Sagara dapat dilumpuhkan Belanda. Pak Sagara disiksa dengan sangat parah, tubuhnya dipukuli dengan bambu apus yang menjadikan titik lemahnya. Sakit sekali. Tega sekali kau, Ajis. Tega sekali kau. Maaf Pak Sagara. Saya terpaksa melakukannya. Akhirnya kamu tertangkap, Sagara. Ayo, gantung dia. Ayo, gantungkan saja dia. Bunuh dia. Ayo, gantungkan saja dia. Bunuh dia. Ayo, gantungkan saja dia. Itulah tadi fragmen singkat yang diperagakan oleh warga RT 20 Pujiarjo. Terima kasih atas perhatiannya.